Kan sedekah itu ya sesuatu yang diberikan kepada seseorang, itu sedekah. Kemudian yang berpahala itu yang bagaimana? Nah, yang berpahala ini ada urutannya, banyak urutannya. Kalau ada namanya cerita seseorang dia bekerja sendiri, dia bekerja nih, pekerjaannya A, kemudian dia memberikan sedekah kepada orang lain dengan niat memang dia mau membantu atau menolong orang tersebut. Niat ini baik di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia hanya niatnya untuk membantu orang itu, ya itu hanya masalah dunia. Ya. Itu kalau hanya membantu orang itu masalahnya dunia saja. Tapi bagi orang yang menerima, ini orang dulu ya, ini cerita orang dulu ya. Ya orang dulu, enggak, ini saya cerita satu dulu deh, satu orang dulu. Dan bagi yang menerima sedekah itu aman, tetap manfaat bagi orang itu. Yang menerima itu aman dia, karena itu juga dari garisnya Allah Ta'ala. Cuma pada saat dia menerima, kemudian dia bagaimana itu urusannya dia dengan Allah. Jadi tetap ada kelanjutan dari itu. Kemudian bagi yang memberikan sedekah, apa yang dia cari di situ? Umpamanya dia di dalam hatinya itu sudah punya pikiran dan sehari-hari itu niatnya sudah jelas sama, yaitu untuk mencari subscriber umpamanya. Nah, itu tidak ada lain kecuali untuk duniawi. Jadi Allahnya tidak ada. Ya. Kalaupun dia itu katanya lillahi ta'ala itu biasanya ada di bibir dulu. Bismillahnya itu ada di bibir dulu biasanya. Kemudian pada saat dia bismillah, kemudian dia masukkan di YouTube, kemudian dia senang dengan tayangan itu, kemudian banyak subscribernya, banyak yang menonton jutaan, dia senang di jutaan yang menonton, itu lillahi ta'alanya hilang. Memang itu yang dicari, jadi bukan Allahnya yang dicari. Itu, jadi harus difahami. Nah, di situ memang dia ada unsur ujub dan riya. Nah, bagi yang menerima sedekahnya aman. Ya, ini yang dia memberikan itu tetap ada beberapa penilaian dari Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, selesai. Jadi apa yang dia kerjakan hanya dapat dunianya saja. Akhirnya insya Allah tidak, karena memang tidak ada unsur hati, ucapan dan hati ini nggak cocok. Seperti itu. Sama seperti ngomong kepada istrinya, aku cinta kamu yang istri. Keluar dari rumah ada yang diucapin juga. Baru keluar rumah ada telepon, yang tunggu aku ya, aku sayang kamu. Sama sayangnya dengan yang di rumah. Itu gimana caranya? Itu apakah itu sama sayangnya? Kan enggak, yang satu istri, satunya selingkuhannya dia. Nah, ini tetap tidak sama. Makanya bersedekah itu harus hati-hati. Kalaupun mamanya seseorang pejabat, nah ini kalau seorang pejabat nih, entah itu mohon maaf sekali ini ya belajar, yang namanya belajar Quran, di dalam Quran itu ada peringatan. Ada kebahagiaan menurut Allah itu yaitu surga, ya istilahnya ada kebahagiaan akhiratnya nanti. Nah, peringatan ini harus tetap dikasih tahu. Peringatan seseorang muslim tentang Fir'aun, yaitu jangan lakukan seperti apa yang dilakukan Fir'aun, itu peringatan. Nanti kamu akan tenggelam oleh nafsumu sendiri, kan mirip-mirip seperti itu. Nah, cuma kalau manusia, kalau memang sudah nggak ada lautan, kali yang besar aja udah ada di got, ya tenggelam karena bisa aja masuk penjara, bisa aja rugi, bisa masuk macam-macam lah ya. Nah, bagi pejabat-pejabat yang dia itu untuk mengambil hati rakyat, entah itu maaf bupati atau calon bupati, wali kota atau calon wali kota atau bupati, itu maksudnya yang sudah jadi mau lagi jadi, kan gitu ya, atau gubernur atau calon gubernur umpamanya, khususnya yang sudah ada dia sebagai seorang bupati atau seorang wali kota atau seorang gubernur umpamanya, atau seorang apa ya, presiden barangkali ya. Pada saat dia itu memberikan sedekah, dia memberikan sedekah nih, atau seorang umpamanya pejabat gubernur umpamanya yang bukan, dia mau membuat masjid padahal dia bukan muslim.
Kan ada tuh, sehingga dia dielulu. Kalau saya nggak usah dielulu, wong itu uang rakyat kok dielu-elukan ngapain? Kan gitu. Dan itu sudah ada kerjanya, apa yang harus dia kerjakan itu sebenarnya ada di situ. Jadi itu uang rakyat, nggak perlu dielu-elukan, biasa saja. Nah, kalau memang ada bupati atau wali kota atau gubernur, kemudian dia ada kerja lapangan, proyek yang dia harus turun ke lapangan dan dari pemerintah memberikan dana untuk di lapangan, diberikan untuk rakyat mamanya. Nah, dana ini memang itu dari kantor itu dari mana? Bisa dari daerah, gubernuran, kabupaten, atau kota madya, ya betul ya, atau negara. Jadi uang itu ada, anggaran belanja itu kan ada sebenarnya. Nah, itu yang diambil dari pendapatan daerah atau pendapatan nasional ya, negara. Itu terserah lah, itu bagaimana, itu bagi daerah ya bisa, negara juga bisa. Nah, pada saat dia itu melakukan tindakan ke daerah, kemudian dia lihat, dia suka, kemudian lihat orang-orang yang nggak punya, dia sumbang namanya entah 20 juta atau 25 juta atau 50 juta umpamanya. Nah, sebenarnya orang ini itu menjalankan suatu kejadian kehidupan dia sendiri, si pejabat ini. Bagi yang menerima uang nggak ada masalah, gitu. Nanti untuk bangun rumahnya atau dia untuk kehidupan sehari-hari itu sudah haknya mereka. Nah, bagi orangnya yang harus kita ketahui adalah orang ini mau bagaimana nih yang ngasih sumbangan. Apakah sumbangan itu dari koceknya, hartanya dia sendiri, atau dari pekerjaan dia sebagai kepala daerah, bupati kek, wali kota kek, atau gubernur kek. Kalau dia bekerja di situ, nggak ada yang istimewa yang apa dia kerjakan di situ, biasa saja. Tetapi kalau itu bagi pejabat itu disiarkan masuk YouTube dengan nama pejabat itu dan dia tidak mengeluarkan dari uangnya sendiri, itu yang dinamakan korupsi. Gimana itu? Dia korupsi. Harusnya itu dimasukkan ke YouTube-nya pemerintah daerahnya. Kalau dia pakai nama umpamanya kabupaten ini, kota madya ini, atau wilayah Jawa Tengah, umpamanya suatu daerah, atau Jawa Timur atau Jawa Barat, dan itu masuk ke ranah itu tidak ada korupsi. Jadi mengatasnamakan Pemdanya seperti dia itu. Mengatasnamakan daerahnya itu boleh. Tapi kalau dia mengatasnamakan namanya, kemudian disebarkan, uangnya dikasih itu dari pemerintahan, itu korupsi namanya. Itu yang paling gampang itu begitu. Itu korupsi. Karena mensalahgunakan sama namanya. Korupsi juga itu, Ustaz. Emang apa namanya? Mensalahgunakan jabatan. Iya, sama. Itu kalau KPK tahu bisa diusut itu. Nanti ada feedbacknya kan? Ada feedbacknya kan? Jelas, KPK aja turun. Turun itu nggak apa-apa, pegang aja, itu kena itu. Walaupun dana yang dia bawa dari pemerintahnya itu memang benar-benar untuk sesuatu proyek itu misalnya. Iya, tapi kan dia masukkannya ke YouTube-nya dia, mana ini? Kan YouTube-nya dia kan tetap ada hasil. Siapa yang terima hasilnya? Siapa yang terima hasilnya? Ya dia sendiri. Dia sendiri. Kalau dia ngeluarin 20 juta, kalau dia dapatnya 50 juta kan untung dia sudah. Satu untung dari YouTube-nya, yang kedua untung namanya tersebar. Oh ya. Nah itu kan korupsi namanya itu. Masya Allah. Nah korupsi itu ya dilakukan ya begitu-begitu itu. Salah satunya di negara kita. Nah itu jangan. Saya menceritakan bahwa jangan dilakukan seperti itu. Makanya kalau saya sering sekali diminta oleh pejabat tertentu, saya nggak mau itu ya memang. Saya nggak mau dijadikan sesuatu yang menjadikan nafsunya dia terpenuhi, saya nggak mau. Walaupun nanti dia jadi jabatannya saya nggak mau. Saya nggak butuh yang seperti itu. Saya nggak mau. Kenapa? Saya dakwah. Jadi dakwah itu harus tegas pada lininya, pada
garisnya. Ya, nah makanya yang seperti itu korupsi. Nah itu kalau KPK tahu bisa masuk itu. Walaupun itu kecil, tetap itu korupsi apapun bentuknya. Nggak bisa. Kecuali dia nyumbang sendiri, uang sendiri. Kalau dia mengeluarkan dari dompetnya sendiri misalnya terus dia siarin di YouTube itu Boleh. dapat pahala itu. Walau alam, nanti dulu. Kalau pahala kan nanti, ini kan dunianya dulu. Dia nyiarin, mamanya di YouTube-nya dia, tapi kok ada polisi, ada tentaranya, ada pejabat-pejabatnya. Nah ini kerjanya dia atau kerjanya pemerintahnya dia? Gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau dia itu sebenarnya seperti itu, nah biasanya tetap ada ujub riya. Karena bagaimanapun juga orang-orang itu ya, wong yang kita sendiri yang dakwah aja masih belepotan, masih banyak salah kok. Apalagi orang yang relatif dia ditingkatkan derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, dia pasti punya ujub riyanya. Riskan seperti itu ya Pak, untuk Prosentase besar itu. Jadi makanya yang seperti itu memang harus hati-hati, karena pasti dia harus punya seorang ustadz yang bijak untuk langkahnya. Tapi pejabat mana yang mau dikasih nasihat baik? Nggak bisa. Kadang-kadang juga ada yang dekat sama dia yang mencoba untuk mempengaruhi dia untuk kelompoknya. Lah kan sama aja gitu ya. Padahal ada hadisnya Ustaz ya, kalau kita mau memberikan sesuatu itu dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya, seperti itu ya. Ya, makanya belajarlah banyak memberi. Dan itu pun tidak boleh tahu itu maksudnya apa. Jangan sampai kita ada ujub sama riya, ya bahkan sombong itu sebenarnya. Kalaupun itu mengajari, ya mengajari gimana caranya, mengajari itu bisa benar di hadapan Allah Ta'ala. Bisa aja yang dia cari itu benar, kelihatannya ini, kemudian dia bisa ngomong-ngomong, nggak taunya orang di desa itu tahu nggak? Kamu Bu sama saya? Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Kan bisa aja seperti itu ya, karena apa? Memang dia nggak tahu yang ngomong. Iya. Yang datang itu ada Pak Polisi, ada Pak Tentara umpamanya, ya kan ketakutan dulu dia. Mana ada orang yang nggak ketakutan, orang didatengin segitu banyak regeduk gitu, ya pasti ketakutan lah, normal orang biasa. Nah inilah yang harus diketahui, bahwa dalam bersedekah kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Jangan sedekah sedekah hanya membeli pisang satu sisir umpamanya 20.000 dibeli, saya nggak tahu. Saya biasa beli 20.000. Lah iya, nah, karena orangnya tua dikasih 100.000 tapi masukin YouTube, lah kan lucu itu. Ini orang ini ini orang ini anunya besar, dia niatnya menolong nenek-nenek yang menjual pisang. Kalau saya mah ketawa-ketawa yang begitu. Lah, yang masukin YouTube-nya dia sendiri. Loh, ngapain kamu ngasih 80.000 ke nenek-nenek kok masuk YouTube-mu, itu apa maksudnya? Kalau saya gitu. Jadi itu orang udah pada tahu lah, yang seperti itu tidak boleh harusnya. Harusnya yang mendidik lah, yang memberikan sedekah itu yang mendidik sebenarnya. Bagaimana mendidik? Banyak yang bisa dilakukan itu. Yang mendidik itu banyak. Jangan banyak orang yang tahu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau memberikan sedekah dari uang perusahaan atau uang proyek itu boleh nggak itu sebenarnya? Ya kalau diberikan ya boleh, tapi niatnya lillahi ta'ala. Oh, itu bukan uangmu kok kamu mau bilang lillahi ta'ala, bagaimana? Itu pahalanya ke siapa tuh Ustaz? Ya nggak ada pahala, perusahaan yang nggak punya pahala. Perusahaan itu nggak punya pahala. Lah keringatmu kan udah dikasih lewat gaji, mau lewat apa? Perusahaan itu ngasih sedekah kan pimpinannya hanya pengen perusahaan ini untung lebih besar gitu aja. Karena banyak sekali para ustadz itu bilang kalau bersedekah itu nanti kembaliannya besar. Itu yang menjadikan tolak ukur. Dia perusahaan muslim mau perusahaan non muslim ya begitu aja. Nah ini yang harus kita ketahui. Jangan sedekah itu yang untung itu ada niatnya lillahi ta'ala, dan tidak ada unsur untung dan rugi. Masalah duniawi tentang Maksudnya dalam bentuk finansial itu nggak ada. Balikan itu nggak ada. Biarlah Allah yang menjawab sendiri. Nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Itu kan Allah. Biarkanlah Allah yang membalas dengan 700 kali lipat secara implisit. Kapan saja itu kan hanya Allah. Jangan kita itu menyuruh orang itu sedekah. Ini saya ada ya pesantren yatim piatu, masukkan sedekah ke kita. Benar,
dia nyuruh sedekah orang itu sudah benar. Tapi nanti kalau sudah ada banyak, pikiran sama hatinya mikir, wah ini untung juga di saya lah. Kan mau bilang apa? Orang itu kan di situ-situ, bukan nyuruh sedekahnya. Dia sendiri malah nggak pernah sedekah. Dia sudah nyuruh-nyuruh sedekah. Banyak orang tapi dia sendiri sedekah malah nggak mau. Dia hanya membimbing yatim piatu itu, dibimbing. Itu kan sedekahnya lewat mana? Wong ini yatim piatu, dia kasih makan, yang ngasih makan orang lain, dia hanya menurunkan ilmu. Ilmu itu yang dipakai. Nah itu sedekahnya ilmu. Tapi suatu ketika bisa, suatu ketika nggak ada yang bersedekah lah, dia bingung pasti. Nah itu ujiannya, bagaimana caranya mendapatkan rezeki untuk menghidupi anak yatim piatu yang katanya dia itu mengajarkan lillahi ta'ala. Coba kalau udah di situ, kan bingung dia pasti. Nah ini tidak pernah difikirkan bahwa bersedekah itu tahapannya itu banyak. Saya pernah punya pengalaman di tempat kerja saya pada saat itu, supaya di proyek itu nggak ada kecelakaan, nah kita bersedekah. Itu orang tepat itu Pak Ustaz. Iya, bisa. Nah itu namanya nyogok Allah Ta'ala itu. Nah pertanyaan saya adalah, memang ada nggak yang tidak kecelakaan? Kalau kecelakaan fatal memang nggak ada sih, alhamdulillah gitu Pak Ustaz. Kecelakaan fatal ya. Tapi kalau kecelakaan kecil-kecil kayak tangan muka, ya tetap aja ada namanya orang kerja. Oke, boleh lah. Kemudian saya mau tanya lagi, kecelakaan yang agak lebih riskan, rugi apa untung proyek itu? Nah, rugi itu memang bukan kecelakaan itu. Orang itu kan kecelakaan aja tergores ini. Makanya saya tanya, untung apa rugi? Rugi loh itu. Nah, itu apanya itu? Apa yang dia cari para direksinya itu? Itu kan sebenarnya nggak jalan cara mikirnya dia. Enggak, tetap saya bilang mana Allah bisa disogok dengan uang seperti itu, sedekahnya biar nggak kecelakaan. Itu kan nafsunya dia sebenarnya. Nafsunya pimpinan-pimpinan atau nafsunya orang yang di lapangan itu kan nafsunya itu. Katanya kalau udah sedekah nggak kecelakaan, ya coba. Ya memang kalau kecelakaan kecil, oke lah. Saya tanya yang tadi, saya nggak tahu loh, itu rugi apa untung. Kamu bilang, rugi loh yang itu. Lah kan kalau udah rugi mana? Itu kan kecelakaan juga. Sama, rugi di proyek itu, untung di tempat lain kan gitu. Kebanyakan gitu, karena kan ada untung rugi itu. Omongannya gitu sih ajarannya. Kan kalau di sini rugi, yang untung sama nih. Yang untung yang atasan kita, sama kita sebenarnya. Kan ada ya namanya untung sama rugi itu ada. Untung rugi proyeknya dibicarakan, disahkan, dilegalkan. Di balik rugi ini ada untung bagi yang mengerjakan. Betul begitu ya? Nah, nggak kira-kira lah langsung, kalau sudah ada uangnya kan langsung. Nah, ini juga sama, uang proyek rugi kok yang ini yang mengerjakan bisa untung, itu bagaimana? Ceritanya itu bagaimana? Itu menurut otak saya nggak ketemu. Gitu. Dan ini yang untung dari proyek rugi itulah yang nyuri sebenarnya. Nah ini bagi orang-orang tertentu berkecimpung di situ, itu sah-sah aja, halal aja menurut mereka. Betul. Menurut mereka, menurut kamu juga. Waktu itu ya Ramadan nggak dapat. Dikit juga nggak dapat. Padahal yang lain dapat. Jadi kalau melakukan sesuatu itu niatkan karena Allah, titik sudah begitu. Dan nggak usah punya pikiran untung rugi, titik itu aja. Udah. Wah sulit itu ya. Kadang-kadang mau melakukan sesuatu udah dipikirin dulu untuk untungnya. Nah itu jangan, karena pada saat seseorang berpikir untung, Allah itu malah menguji dengan yang nggak nyaman. Biasanya seperti itu. Makanya kalau umpamanya saya mengajarkan doa mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu, ya kalau ada kesulitan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, selesai seperti itu. Mudah aja di titik itu, nggak usah yang muluk-muluk kalau saya gitu. Ya sulitnya kan karena kita dengan banyak orang itu Pak Ustadz, jadi saling mempengaruhi itu. Memang sulit karena dulu di tempat kayak begitu itu karena memang nuansanya begitu semua. Gimana aja Pak? Yang mau kelihatan sholat ya nyuri, kan begitu ya. Yang sholatnya tekun, yang puasanya juga tekun, ngajinya tekun, yang bantu pimpinannya nyuri. Lah mau mungkin lagi, memang kerjanya seperti itu. Nah sekarang yang begitu-begitu
nggak mungkin, karena pengajian ini rata-rata itu untuk orang yang kelas menengah ke bawah. Yang atas tuh nggak mau dengerin pengajian begini. Dia itu dengerin pengajian yang berkelas. Berkelas itu yang bagaimana? Menurut dia itu ini yang bagus. Belum tentu yang berkelas menurut dia itu malah bisa dikerjakan di setiap saatnya. Seperti itu. Sedekah yang ideal itu besarannya seperti apa sih Ustaz? Apakah sebanyak-banyaknya, setengahnya, atau sedikit aja gitu? Sedekah yang ideal itu ikhlas lillahi ta'ala itu sudah cukup. Besaran nggak berpengaruh? Nggak berpengaruh. Katanya kalau setengah besar kan dapatnya besaran. Nah, kan itu lagi tadi itu. Ini bentuknya itu. Kita sama Pak Haji. Kalau dia sendiri aja hitung aja dia sedekah biar nggak ada kecelakaan, rugi proyeknya. Mau apa? Iya ya. Karena mau Kok nggak berpikir ikan ke yang situ besar ya? harus umpan yang besar. Tapi ikan apa dulu? Kan ini juga macam-macam ikan. Itu bukan sedekah namanya, Ji. Itu nyogok atasannya. Itu yang bener itu. Jadi kalau mau jadi pimpinan sogoklah dengan 3M. Itu hasilnya kelihatan tuh. Iya, jadi jabatannya naik. Ya kan seperti itu ya. Jadi intinya yang ideal itu ya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan merasa gerutu udah mengeluarkan umpamanya sedekah 250 juta, 1M, itu merasa rugi. Enggak, malah tersenyum aja. Senyum aja. Itulah yang insya Allah menurut saya itu yang bisa menjadi catatan amal soleh, pahala bagi seseorang. Jadi dia, orang itu senang sekali mengeluarkan sedekah itu dari buah tangannya sendiri. Dia senang, dan senang ini tidak perlu diucapkan, senang aja di hatinya. Membantu orang itu senang dia, kalau membantu orang itu senang. Supaya bisa seperti itu gimana itu anunya Pak Ustaz? Wah, ya itu. Karena kan kadang-kadang saya juga mikir tuh, Kan saya sendiri belum tentu bisa mencontohkan yang saya ceritakan tadi. tapi paling tidak kan ada apa namanya rambu-rambu yang bisa membuat kita tidak terjerumus seperti itu. Iya, belajar. Belajar itu memang penting. Menjaga semua kalimat, menjaga semua yang ada dalam pikiran, menjaga semua pergerakan tangan, kaki, menjaga apa yang kita lihat, menjaga apa yang kita ucapkan, semuanya itu harus dijaga sehingga suatu ketika kalau umpamanya kita itu melakukan hal sedekah, ya mau 1 juta, mau 10, mau 100, mau 250, mau 1M, mau ditipu, dulunya teman ditipu berapa, dia senyum. Saya ditipu teman saya, dan dia tersenyum. Wih, ya itulah dia. Dia udah nggak pernah temennya dihubungin, nomornya udah ganti, dia tersenyum. Dia nggak pernah ngurusin yang seperti itu. Dia ditipu oleh saudaranya, dia tersenyum saja. Nah, memang sulit untuk melakukan hal-hal tersebut, itu sulit. Dia tahu itu ditipu, dan dia tersenyum, dan dia ridho bahwa tipuan yang dikerjakan oleh temennya, teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, dia terima dengan lapang dada. Nah, itu nggak cuma masalah sedekah. Dia terima dengan lapang dada. Nah, itu memang belajar. Tapi kadang-kadang ada yang seperti gini Pak Ustadz, dia sudah ngasih, udah untung saya kasih. Nah itu Itu tidak boleh. Nah, itu dia merasa Tuhan. padahal yang dia kasih itu 2.000 untuk parkir. Iya, sama Ya, itu aja. dia merasa Tuhan. Ya, begitulah intinya. Jadi kalau sedekah niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Jangan berpikir untung atau rugi. Nggak boleh. Mencari keuntungan di balik yang kita berikan. Nggak bisa. Kalau memang lillahi ta'ala, untungnya nanti di akhirat. Kalau di dunia walau alam nggak tahu. Saya pun nggak akan bisa cerita untung di dunia apa, nggak ngerti. Kalaupun Allah memberikan kesehatan, ya itu kan Allah. Belum kan belum tentu dari sedekah kita. Iya benar. Kan gitu. Dari mana Pak? Karena kita juga nggak pernah tanya sama Allah Ta'ala. Mau kita Kesehatannya dari mana ya Allah? Mau ibadah hitung-hitungan sama Allah. Waduh, repot juga tuh. ya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadikan pelajaran, sehingga walaupun kita bersedekah mau 2.000 mau 5.000, siapkan hati kita itu untuk tidak ujub riya setelah bersedekah, walaupun itu kecil. Niatkan semuanya semata-mata karena Allah Ta'ala.